Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan membedah apa itu pengajuan rektor kepala dan guru besar ya, khususnya untuk periode 2025 ya. Ini ada edaran Bapak Ibu sekalian, khususnya untuk di Kementerian Agama ya, bagi para dosen yang sudah syarat untuk mengajukan kenaikan jabatan lektor kepala dan besar ya. Di tahun 2025 ini ada tiga tahapan atau tiga periode usulan ya. Yang pertama ada periode satu itu di April sampai Juli ya, sampai penetapan. Kemudian periode kedua Juli ya, Juli sampai Oktober. Kemudian periode ketiga ada di Oktober sampai Desember ini. Tiga tahapan ini sebisa mungkin kita maksimalkan ya untuk mengajukan kenaikan kepangkatan rektor kepala dan besar. Ini salah satu kesempatan bagi kita semua, para dosen, baik itu di Kementerian Agama ya maupun di Kementerian Pendidikan, Sains dan Teknologi. Baik, ya, langkah yang pertama kita cek terlebih dahulu acuan yang digunakan oleh Kementerian Agama ya. Ini berdasarkan KMA tahun 2004. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua acuannya adalah keputusan Dirjen Pendis 6237 ya, mengenai penilaian uji penilaian dan uji kompetensi kenaikan jabatan akademik. Biasanya penilaian uji kompetensi ini di level lektor kepala itu tidak ada wawancara ya. Kemudian di khusus untuk guru besar itu ada tahapan kompetensi uji kompetensi melalui wawancara. Baik, langsung saja. Ini ada satu regulasi berkaitan dengan yang pertama ini, KM Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi nomor 67, 63 ya. Nomor 63 ini, oh yang ini nih, syarat khusus ya, berkaitan dengan syarat khusus untuk lektor kepala dan kualifikasinya adalah magister ya, ataupun doktor atau S3. Ini KMA ini apa keputusan menteri ini Dikti Saintek ya. Dikti Saintek ini juknisnya di tahun 2025 ini pertanggal ini KMA-nya keluar tahun Maret ya, 3 Maret, bulan Maret tanggal 3. Baik, langsung saja di sini ada juknisnya, bisa dilihat ada sekitar 41 halaman. Ini untuk kenaikan jabatan ya. Peraturan layanan dosen ya, pendaftaran, pemutakhiran data, pengangkatan pertama dosen ya, pengangkatan pertama dosen, akademik ya, perpindahan fungsional. Nah, ini untuk khusus untuk Dikbud ya, atau bagi dosen rumpun ilmu non agama ya yang ada pada Kemendag ya, rumpun ilmu agama atau ijazah
terakhirnya adalah rumpun non agama bisa menggunakan salinan Kemendikti Saintek ini ya, nomor 63 tahun 2025. Itu khusus untuk ijazah yang non rumpun, rumpunnya non agama ya. Kalau yang menggunakan eh, rumpun agama itu menggunakan PAK atau aplikasi PAK. Nah, ini aplikasi ini. Nah, perlu diketahui Bapak Ibu bahwa regulasi ini untuk di dosen yang ada yang rumpun keilmuannya adalah non agama bisa mengajukan via sister ya. Jadi yang mengajukan itu operator kampus ya. Jadi idealnya kampus memiliki akun PAK dosen ya, non PNS atau non ASN bagi yang non ASN, bagi perguruan tinggi swasta ya. Kalau yang akun PAK dosen PNS ini di sisternya menggunakan akun penilaian angka kredit khusus untuk yang ASN. Jadi operator perlu mencermati hal ini ya. Jadi kalau jadi di simpelnya siapkan saja dua akun ya. Jadi akun yang pertama adalah akun PAK PTK ya, Kemenak ya. Kemudian yang kedua adalah akun PAK dosen ya. Yang ini PAK dosen ini untuk yang non ASN. Ini yang pertama. Proses kenaikan jabatan akademik bisa diproses berbasis portofolio ya melalui pemenuhan angka kredit KUM ya untuk kenaikan jabatan dosen PNS ya. Dan syarat khusus syarat tambahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini syarat khususnya ya Bapak Ibu sekalian, eh, salinan Kemendikti Saintek nomor 63 ini tahun 2025 khusus untuk lektor ya. Ini asisten andika lektor ini syarat khususnya memiliki karya ilmiah di jurnal nasional terakreditasi. Jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama atau hasil karya seni yang diakui oleh perguruan tinggi. Ya. Ini untuk asisten ahli ke lektor. Ya. Ini syarat khusus. Ya. Kemudian syarat khusus lektor kepala. Ya. Ini syarat khususnya dosen diharuskan memiliki satu karya ilmiah di jurnal nasional terakreditasi. Ya. Peringkat satu atau peringkat dua ya sebagai penulis pertama. Ya. Kemudian satu kerennya di jurnal internasional bereputasi yang terindak oleh lembaga pengindek internasional bereputasi ya sebagai penulis pertama. Kemudian yang selanjutnya khusus untuk guru besar, lektor kepala ya ke profesor ini satu karya ilmiah di jurnal internasional bereputasi ya terindeks dengan SCR ya memiliki SCR ya. Jadi bedanya syarat khusus yang ada pada Kemendikti Saintek ini ya untuk lektor kepala ini adalah karya ilmiah internasional ya yang terindeks oleh internasional apa bereputasi ya internasional bereputasi ini hanya terindeks misal Scopus atau WOS ya namun belum memiliki SJR atau Secimagonya ya SJR-nya itu belum keluar itu tidak apa-apa ya maksudnya tidak
tidak harus SJR-nya sudah keluar, sudah terbit atau sudah terindeks SJR ya. Jadi ada jurnal internasional bereputasi yang sudah keluar SJR-nya, ada yang belum ya. Kalau yang untuk lektor kepala tidak keluar SJR-nya atau belum keluar SJ-nya itu bisa menjadi pemenuhan syarat ya. Itu untuk lektor kepala. Namun kalau untuk khusus guru besar itu harus sudah keluar SJR-nya untuk Scopus ya. Ya ini 0,10 ya. Lebih dari 0,10 ya, paling tidak 0,11 lah. Atau JIF. Nah, JIF ini yang WOS ya. Terindeks WOS itu JIF-nya minimal lebih dari 0,5 ya. 0,6 ya. Dan penulis pertama ya. Kemudian syarat khusus selanjutnya, khusus untuk lektor kepala ini cukup sekian ya. Tidak sampai kepada syarat khusus tambahan seperti halnya di guru besar. Di guru besar ada syarat tambahan lagi, yakni memiliki satu syarat khusus tambahan, yakni mendapatkan hibah riset ya, atau penugasan tingkat daerah. Ya. Dibuktikan dengan SK penerima hibah. Ya. Jadi SK penerimanya sebagai ketua, ya, kontrak nilai hibahnya, sampai laporan hasil, ya, sampai output outcome-nya muncul ya. Dalam hal hibah penelitian diberikan oleh Kementerian eh, terkait dapat dibuktikan dengan data penerima hibah dan tercantum dalam Sinta. Ya. Bisa juga dicek di Sintanya. Kemudian syarat khusus guru besar selanjutnya adalah membimbing program doktor ya S3 ya. Baik itu di perguruan tinggi asal atau tempat home base-nya bekerja atau di perguruan tinggi lain ya. Dibuktikan dengan SK pembimbing mahasiswa sebagai pembimbing ya. Nah, kemudian selain membimbing dipersyaratkan juga menguji ya. Mengujinya minimal mahasiswa, tiga mahasiswa S3 ya, tiga mahasiswa program doktor ya. Dibuktikan ya dengan SK atau surat tugas menguji ya. Kemudian syarat selanjutnya ada dua jurnal menjadi reviewer ya. Reviewer ini tentunya reviewer di jurnal yang sudah terindeks Scopus ya, atau yang sudah terindeks WOS ya. Artinya jurnal yang kita menjadi reviewer di jurnal internasional bereputasi. Bedanya dengan jurnal internasional bereputasi dengan jurnal internasional saja adalah yang pertama, jurnal tersebut kalau yang jurnal internasional saja cirinya adalah berbahasa asing eh, yang masuk kategori negara-negara PBB ya, eh, di internasional saja ya, Malaysia, Singapura ya, kemudian di mana itu selain Indonesia ya, intinya itu Thailand ya, eh, Brazil, Portugal ya, Leon atau mana itu Belanda ya, itu bisa bisa di bisa dikategorikan jurnal internasional saja ya, tapi belum bereputasi. Nah, bedanya dengan yang sudah bereputasi itu adalah indeksasinya, yakni terindeks Scopus atau WOS ya. Nah, untuk khusus untuk guru besar, syarat reviewer ini yang sudah bereputasi atau yang sudah terindeks Scopus atau WOS ya, minimal dua dua SK tugas atau SK permintaan ya, atau sertifikat ya, atau ucapan terima kasih ya dari penerbit ya. Itu syaratnya ya, dua ya minimal ya, paling sedikit. Lebih lebih dari dua lebih baik ya. Nah, ini ada keterangannya.
Jurnal internasional berotasi memenuhi kriteria sebagai berikut ya. Karya ilmiah diterbitkan tulis dengan memenuhi kaidah ilmiah etika akademik ya. Memiliki ISSN, PBB ya, bahasa resminya Arab, Inggris, Prancis, Rusia, Spanyol, Tiongkok ya. Memiliki terbitan online ya, daring. Dewan redaksi juga pakar sesuai dengan kepakaran penerbit tersebut dan terdiri dari 4 negara yang berbeda minimal ya. Artikel ilmiah satu nomor terbitan paling sedikit penulisnya berasal dari 2 negara. Ini ciri-cirinya ya yang bereputasi. Editor board juga sama ya. Tidak pernah ditemukan sebagai jurnal yang tidak berprestasi atau jurnal meragukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Tidak terdapat pada daftar jurnal penerbit kategori yang diragukan. Ya. Ini bisa dicek ya. Nah, ini yang selanjutnya karya ilmiah dipublikasikan diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi setelah pendidikan sekolah, tugas belajar yang merupakan sintesis, pengembangan dari disertasi atau tesis diakui, ya, tidak dapat digunakan, tidak dapat eh, digunakan untuk pengembangan syarat khusus, ya. Jadi syarat khusus ini, jadi titik masa lulus dari S2, misal tahun 2025, ya. Kemudian sebelum lulus dia sudah punya misal 2 naskah ya sebelum lulus. Maka itu tidak dapat digunakan ya. Jadi harus setelah S2 lulus, setelah S3 lulus, baru Scopusnya atau WOS-nya itu terbit, itu baru bisa digunakan ya. Kemudian karya ilmiah yang digunakan untuk syarat khusus di kenaikan jabatan akademik lektor kepala dan profesor tidak boleh diterbitkan dari perguruan tinggi asal. Nah, ini maksudnya adalah semisal kampus STEMA ya, atau eh, kampus pekerja home base-nya di STEMA Banjar ya. Misal saya ngajar di STEMA Banjar. Nah, STEMA Banjar sudah punya penerbit atau jurnal yang sudah terindeks Scopus. Nah, saya menerbitkan di jurnal yang dikelola oleh kampus saya ya. Nah, itu tidak bisa digunakan untuk sebagai syarat khusus kenaikan. Ya. Jadi harus dari perguruan tinggi lain. Ini dasarnya ya. Dasarnya salinan Kemendikti Saintek nomor 63 tahun 2005 halaman 7 ya. Itu berkaitan dengan apa ini? Syarat khusus ya. Poin C. Poin F besar berkaitan dengan proses kenaikan jabatan akademik dosen ya. Kemudian syarat khusus selanjutnya syarat khusus selanjutnya adalah karya ilmiah yang terbit 6 bulan sebelum TMT jabatan akademik terakhir dapat digunakan sebagai syarat khusus kenaikan jabatan akademik. Ya. Jadi karya ilmiah yang terbit sejak 6 bulan sebelum titi mangsa SK terakhir, misal SK lektor ya, lektor 300 ya, umumnya dapat digunakan sebagai syarat khusus kenaikan jabatan ya, minimal 6 bulan sebelum TMT ya, itu bisa digunakan. Misal punya Scopus 2 atau 1 ya, terbitnya itu TMT gabung lektornya terbit
Sekarang tanggal berapa? Tanggal 13 ya. Tanggal 13 Maret ya. Misal SK Lektor 300 saya terbit 13 Maret ya. Maka itu bisa digunakan sebagai syarat khusus ya. Kemudian untuk dosen non ASN kenaikan jabatan satu tingkat lebih tinggi tidak memperhatikan pangkat golongan ruang ya yang dimiliki dalam jabatan ya. Jadi dosen yang non ASN ini ya diberikan kelulusan atau eh, perluasan ya kebijakan bahwa kenaikan ke jenjang jabatan satu tingkat lebih tinggi tidak memperhatikan pangkat golongan ruang penyetaraan yang dimiliki dalam jabatan ya. Nah, kemudian jadi untuk non ASN ini nanti bisa dikoreksi ya bahwa pangkat golongan kita, misal saya punya SK Lektor 300 itu Maret ya, Maret 2025 ya. Kemudian mengajukan di 2025 lektor kepala ya, naik ke lektor kepala satu tingkat lebih tinggi ya. Artinya lektor 300 ke lektor kepala, misal lektor kepalanya 400 atau 550 ya, itu tidak memperhatikan pangkat golongan penyetaraan yang dimiliki dalam jabatan. Jadi tidak melihat apa itu pangkat lektor 300 saya ya. Itu khusus untuk non ASN ya. Nah, untuk khusus PNS, kenaikan jenjang jabatan satu tingkat lebih tinggi wajib dilakukan jika sudah memiliki pangkat golongan tertinggi ya. Dengan ketentuan kenaikan asisten ahli ke lektor dapat dilakukan bagi dosen PNS dengan pangkat golongan 3B ya minimal ya. Atau kenaikan lektor ke lektor kepala dapat dilakukan bagi dosen PNS dengan pangkat golongan 3D. Nah, ya maksudnya adalah lektor kepala ASN itu wajib 3D ya terlebih dahulu ya. Jika ingin masuk ke eh, 4 golongan 4 ya. Lektor kepala itu golongan 4 ya. Kalau lektor apa? Lektor 300 3D ya. Lektor 200 3C. Jadi kenaikan lektor kepala itu dilakukan bagi PNS minimal harus 3D terlebih dahulu ya. Khusus untuk kenaikan jabatan dosen PNS dengan jabatan lektor kepala ke guru besar, ketentuan pangkat pada poin 2 tidak berlaku ya. Kenaikan dosen PNS lektor kepala ke guru besar dapat dilakukan dari pangkat golongan A, 4B atau 4C itu untuk ASN ya. Jadi harus urutan berurut ya. 4A, 4B, 4C baru ke guru besar. Kenaikan jabatan jenjang jabatan akademik tidak dapat dilakukan dua tingkat. Nah, ini bedanya antara ASN dan non ASN ya. PNS dan non PNS. Jadi non PNS itu lebih fleksibel ya. Tidak harus 3D terlebih dahulu ya kalau pengen ke lektor kepala. Kalau ke guru besar itu yang ASN harus bertahap ya. 4A, 4B, 4C baru ke 4D ya dan 4E ya. Ke guru besarnya 4 paling tidak ke 4D ya, terlebih dahulu ya. Baru nanti ke guru besar yang kumnya 1000 ya. 1050.
Lebih lanjut, khusus untuk kenaikan jabatan dosen dengan jabatan lektor kepala atau guru besar, minimal masa kerja 10 tahun sejak jabatan akademik pertama. Ya. Jadi asisten ahlinya dihitung ya, misal asisten ahli itu tahun 2000 berapa berarti? 2015 ya. 2015 itu asisten ahlinya itu bisa baru bisa naik ke eh, guru besar. Bagi dosen yang berstatus sedang tugas belajar melaksanakan tridharma dapat mengajukan. Nah, ini untuk yang lagi kuliah lagi ya itu bisa mengajukan kenaikan jabatan ya, baik ke lektor paling ya, ke lektor atau ke lektor kepala. Penyetaraan penilaian kenaikan ya sebagai uji kompetensi jabatan fungsional dosen sesuai dengan peraturan Menteri 2023 nomor 21 jabatan fungsional, kenaikan jabatan fungsional diperlukan uji kompetensi. Rinciannya disetarakan dengan persyaratan uji kompetensi jabatan fungsional dosen ya, persyaratan kenaikannya. Prosesnya ya, proses penilaiannya, portofolio, syarat khususnya apa saja, terpenuhi atau belum, syarat tambahan. Ini yang untuk guru besar ya. Sertifikat uji kompetensi ya disetarakan dengan bukti kelulusan uji kompetensi jabatan fungsional dosen. Kemudian mengikuti prosedur kenaikan jabatan akademik dan kenaikan pangkat sesuai peraturan ini yang dikenakan oleh perguruan tinggi ya. Yang pertama, tahap proses asisten ahli dan lektor. Dosen yang memenuhi persyaratan kompetensi jabatan akademik, asisten ahli atau lektor dipromosikan oleh perguruan tinggi ya. Itu yang pertama. Yang kedua, melengkapi portofolio persyaratan di sister. Nah, ini jadi perlu apa? Pemenuhan persyaratan ya. Kemudian uji kompetensi ini dilakukan oleh satu asesor yang ditugaskan oleh PTN atau LLDT ya, kementerian lain atau lembaga. Ini untuk asisten ahli dan lektor ya, untuk kenaikan asisten ahli dan lektor. Dan seterusnya. Kemudian tahapan proses untuk lektor kepala atau guru besar ya, profesor. Yang pertama dosen memenuhi persyaratan kompetensi jabatan lektor kepala atau profesor yang dipromosikan. Dosen melengkapi portofolio di sister ya. Kemudian PTN atau LLDikti kementerian lain lembaga sesuai dengan kewenangan melakukan verifikasi ya secara khusus. Kemudian PTN atau LLDikti kementerian lain sesuai dengan kewenangannya melakukan pengajuan uji kompetensi dan seterusnya dan seterusnya. Ini cukup banyak ya 41. Ini syarat lini masa pelaksanaannya lektor kepala ke guru besar ada tiga lini masa gelombang ya, tiga gelombang. Gelombang pertama persiapan gelombang satu ya, perguruan tinggi menyiapkan dokumennya, batas usianya minimal TMT 1 Juni ya, itu bisa mengajukan BKD-nya dan seterusnya dan seterusnya. Itu bulan gelombang satu ya. Gelombang pertama pembukaan gelombangnya ada di menu sister ya, Maret ya. Penilaian periode reguler atau revisi April sampai Mei ya.
Kemudian di masa ke gelombang kedua eh, juga tersedia ya Juni ya. Kemudian selanjutnya yang agak urgent itu pengaturan dosen batas usia. Ya. Nah, ini format-formatnya ya, tinggal disesuaikan. Pernyataan perguruan tinggi, ya, rumpun ilmunya apa, ya. Berita acara persetujuan, kemudian daftar di senat, ya, tinggal disesuaikan. Kemudian keabsahan karya, nah ini. Kemudian, nah ini hasil sertifikatnya. Hasil sertifikat uji kompetensinya, ya, contohnya. Kalau yang Kemendak itu warnanya hijau, kalau yang Dikbud itu warnanya biru ya. Contoh hasilnya. Kemudian format PAK konversi ya. Ini untuk PNS. Ini formatnya, tinggal disesuaikan ya. Format non ASN ini ya ada, tinggal disesuaikan ya. Tata cara pengisiannya juga sudah lengkap ya, tinggal disesuaikan. Kemudian alur mana alur? Ah ini unsur penunjangnya atau unsur penilaian panduannya ya untuk penilaian angka kreditnya non ASN. Unsur pertamanya ada kegiatan pendidikan ya. Ini yang pertama ijazah ya, ijazah itu di scan ya. Kemudian pelaksanaan pendidikan ya juga sama. Pelaksanaan pendidikan SK penugasannya dipindai ya. SK penugasan bukti kinerjanya ya itu dipindai atau di scan ya. Cantumkan linknya di sini ya. SK penugasan ya bukti kinerjanya. Membimbing seminar ya. SK ngajar, SK pembimbing, SK KKN ya, pembimbing KKN, PPL ya, itu di scan, poinnya satu ya. Pembimbing utama perorangan setiap mahasiswa ya, itu dipindai juga ya. Misal namanya siapa, NIM-nya berapa, ini poinnya 8 ya. Pembimbing tesis 3 poinnya ya. Itu dipindai semua ya. Cantumkan linknya di sini ya. Kemudian apa ini? Penguji ya. Ini sama. Buku ajar ya, file produknya cantumkan juga ya, filenya, produknya. Ini file produknya ini harus lengkap ya. Misal buku ajar ya, buku ajar itu isinya bukunya apa, mulai dari pengiriman ya, proses pengiriman sampai proses penerbitan ya. Eh, ada scan hasil Turnitin, cek plagiat ya, surat pernyataan, surat apa, pokoknya kelengkapan persyaratan ya, buku ya, itu juga di scan. Modul dan produk lainnya juga sama. Menyampaikan orasi ilmiah di tingkat perguruan tinggi ya, ini juga sama ya, file-filenya dimasukkan.
Kemudian menduduki jabatan pimpinan, SK tugas sebagai rektor, SK tugas sebagai wakor ya, SK tugas sebagai ketua STAI ya atau sekolah tinggi ya, pembantu ketua sama juga direktur eh, apa pasca atau jabatan lainnya sekretaris prodi, ketua prodi, ini filenya juga dilampirkan atau dicantumkan linknya ya. Kemudian SK sekretaris ya. Kegiatan pencakokan ya, SK tugas, SK tugas ya. Penelitian, nah ini penelitian juga sama ya. Nah ini penelitian ini, penelitian itu bisa berbentuk buku ya, buku referensi, book chapter ya, bunga rampai, itu bisa ya. Pindai semua hasilnya ya, halaman sampul dan bukti kerjanya. Hasil turnitinnya cantumkan semua. Itu poinnya 40 ya. Buku monograf poinnya 20. Jadi misal saya bikin buku tentang hukum Islam ya, buku referensi ya. Itu termasuk dalam hasil penelitian ya. Jadi hasil penelitian itu tidak hanya laporannya saja ya. Jadi hasil penelitian itu sendiri, kemudian hasil eh, bukunya dicantumkan juga. Disesuaikan dengan hasil kolom-kolom ini ya. Kolom-kolom ini tinggal disesuaikan. Ya. Hasil penelitian pemikiran, book chapter, nah, cantumkan di sini. Kemudian hasil penelitian pemikiran internasional, ya, buku internasional ya. Ini yang buku terindeks Scopus ya, itu juga bisa cantumkan. Kemudian yang memiliki ISBN nasional ya, pindai juga buktinya. Ini poinnya 10 ya. Itu kalau book chapter ya. Kemudian hasil pemikiran dipublikasikan apa? Yang dipublikasikan ya. Contohnya paling banyak dua artikel setiap nomor terbitan, dua artikel karya ilmiah. Ya. Hasil penelitian lainnya yang dipublikasikan, semisal berupa jurnal internasional bereputasi, ya, pindai halaman sampul, daftar isi, dewan redaksi, sampai bukti kerjanya, kinerjanya, ya. Hasil reviewernya, hasil perbaikannya, hasil tunutinya cantumkan semua, ya. Dari mulai submit sampai publish itu di bukti kinerjanya dicantumkan. Ini poinnya 40 ya, sama dengan buku ya. Kemudian kalau jurnal terindeks internasional bereputasi ini 30 ya. Oh, ini yang atas, ini yang Scopus tapi belum memiliki SDR ya, atau belum Secimagonya belum keluar ya, SDR-nya belum keluar. Nah, kalau yang ini yang ada dampaknya atau basis internasionalnya ya, eh, basis data internasional bereputasi ini yang memiliki SDR. Oh, ini yang berdampak, ini yang sudah SDR, ini yang belum ya. Jadi ada internasional bereputasi ya, belum memiliki dampak, artinya belum SDR-nya belum keluar. Nah, ini yang ini poinnya 30. Kalau yang sudah memiliki SDR poinnya 40 ya. Kemudian jurnal internasional saja tidak terindeks Scopus, tidak terindeks BOS, itu nilainya 20 ya. Selanjutnya jurnal terakreditasi dikti ya. Ini yang terakreditasi dikti, poinnya 25 ya. Sinta 2,
25. Ya, Sinta 1, 25. Ya. Ini yang nasional saja, tidak terindeks Scopus ya. Kemudian Copernicus, terindeks Copernicus ini 20 poinnya ya. Sinta 3, Sinta 4 poinnya 15. Dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian selanjutnya, oh banyak ini ya, HKI ya. Nah ini HKI juga tinggal disesuaikan ya. Kemudian penelitian sudah PKM. Nah ini PKM juga poin-poinnya ada tersendiri ya. Jabatan pimpinan 5,5 ya. Mengembangkan hasil pendidikan ya. 3 poinnya PKM-nya. Kemudian latihan, penyuluhan poinnya 4 ya. Yang internasional, yang nasional 3, lokal 2 poin. Kemudian unsur penunjang. Nah ini unsur penunjang menjadi panitia ya, ketua panitia poinnya 3. Kemudian selanjutnya menulis atau membuat buku ya, menulis buku pelajaran SLTA poinnya 5 ya. SD, SMP sama. Kemudian catatannya ini per tahun pengurus dari Dupa menampilkan jumlah kumulatif. Nah, ini ya, disetujui oleh rektor. Seperti itu ya, ini yang di Kemendikti Saintek nomor 63 tahun 2025. Kemudian selanjutnya yang Kemenag ya. Yang Kemenag ini ada 2 regulasi ya yang belum dibuka. KMA ini 828 ya. Kita buka KMA. KMA-nya ini tentang pedoman pembinaan dan pengembangan profesi dan karir jabatan fungsional. Ini acuan untuk yang di Kemenag tadi yang di Dikbud ya. Yang di Kemenag ini kita lihat rumpun ilmu agama ya. Oh, ini khusus untuk ijazah terakhirnya itu rumpun agama ya. Untuk rumpun agama atau di bawah nama Kemenag ini jenjang akademik kenaikan pangkatnya ini kualifikasinya adalah eh, kualifikasi pendidikan doktor, magister ya. Magister ini publikasi 1 artikel jurnal internasional ya. Kalau yang levelnya dasar cukup ini ya ijazah ya. Nanti lain-lainnya bisa disesuaikan ya dengan yang di Dikbud ya persyaratannya. Peta jabatan akademik ya, jenjang kepakaran. Nah ini rumpun ilmu keilmuannya bisa disesuaikan ya. Semisal ijazah pendidikan PAI ya, S2 PAI, maka masuknya rumpun ilmu tarbiyah ya. Semisal hukum S2-nya ilmu hukum keluarga Islam ya. Nah, itu masuknya berarti rumpun ilmu agama, pohon ilmunya ilmu syariah. Yang di dakwah juga sama seperti tinggal disesuaikan dengan ijazah terakhirnya.
Kemudian pangkat dosen rumpun ilmu agama harus memenuhi persyaratan satu, PNS, integrasi moral, sehat jasmani rohani, berijazah magister rumpun ilmu agama ya. Eh, Satu publikasi ilmiah minimal Sinta 6 ya, asisten ahli ya. Untuk asisten ahli untuk lektor Sinta 6 juga ya. Ini untuk pengangkatan pertama ya. Itu untuk ASN. Kalau yang non ASN, dosen tetap ya. Rumpun memiliki ijazah rumpun ilmu agama. Berijazah rumpun ilmu agama, pengangkatan ke dalam jabatan asisten ahli paling rendah S2 atau S3 ya. Untuk lektor. Perpindahan dari jabatan lain ya. Pengangkatan dalam jabatan akademisi PNS melalui perpindahan satu berstatus PNS ini yang untuk ASN ya. Untuk jenjang lektor non ASN ini apa PNS 6 sih tanam ya sudah tadi ya. Kemudian yang non ASN ini untuk yang dosen PNS atau dosen tetap ya, non PNS. Ini satu publikasi ilmiah lektor ya. Ini ASN dan non ASN ya. Dosen berijazah magister paling tidak satu publikasi ilmiah di jurnal terakhir Sinta 2 ya. Untuk lektor kepala ya bagi dosen berijazah magister dan memiliki paling sedikit satu publikasi ilmiah di jurnal Sinta 2 atau lebih tinggi untuk kenaikan lektor kepala bagi dosen yang berijazah doktor ya. Untuk S3 cukup Sinta 2 ya. Untuk yang eh, belum S3 itu satu publikasi di jurnal internasional ya. Jadi untuk ijazah magister ini cukup satu publikasi ilmiah jurnal internasional ya, tidak memiliki faktor dampak. Kalau yang untuk khusus guru besar harus SDR-nya 0,101 ya, pokoknya belum 3 tahun dipersyaratkan 2 artikel ya. Kalau yang belum 3 tahun ijazahnya dan JIF-nya atau SCR-nya lebih dari 0,1 ya. Kalau ijazahnya belum 3 tahun, eh, dua dua Scopus ya, internasional bereputasi dan memiliki SCR ya. Kalau yang lektor kepala SCR-nya belum keluar tidak apa-apa ya, bisa masuk ya. Yang penting Scopus ya. Kalau yang khusus profesor wajib ya, wajib lebih SCR-nya lebih dari 0,1. Kemudian persyaratan tambahan ya, ketua hibah penelitian.
pembimbing disertasi, ya, penguji disertasi, tiga disertasi, tiga mahasiswa, ya, reviewer, dua jurnal internasional, ya, bereputasi, Scopus, ya, ketua penulis buku terindeks Scopus atau WOS, ya, ketua panitia seminar, ya, bicara kunci, ya. Ini. Kemudian tata cara perhitungan angka kreditnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan badan yang membidangi kepegawaian mengenai angka kredit, kenaikan pangkat dan jam jabatan fungsional. Kemudian ini ada pengelolaan kinerja, ya, secara umum pengelolaan kinerja terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, penilaian, tindak lanjut hasil. Kemudian sistem pengelolaan kinerja dosen. Pengelolaan kinerja dosen PNS dan non-PNS rumpun ilmu agama atau yang dibawa Kemenag dilakukan melalui aplikasi sistem pengelolaan kinerja dosen Kementerian Agama, ya. Jadi aplikasinya melalui Kementerian Agama, ya. Itu yang rumpun agama, ya. Dosen melaksanakan kinerja Tridharma perguruan tinggi setiap semester dan melakukan pelaporan kinerja melalui sistem aplikasi pengelola kinerja dosen Kementerian Agama, ya. Tabel 3 ini untuk PAK konversi, ya. Nah, ini SKP-nya, tahapan penetapan angka kredit bagi dosen PNS, ya. Kemudian yang non ASN konversinya dibuat berdasarkan ketentuan penyetaraan angka kredit sesuai dengan perolehan jabatan. Tabel 4, ya. Nah, ini. Kemudian in-passing ke dalam pengangkatan pembina 4A sampai dengan pembina utama 4E guru besar, ya, dilakukan oleh Biro Kepegawaian. Kemudian yang in-passing 3B sampai 3D oleh Kopertais, ya, atau Dirjen sesuai dengan kewenangan. Kemudian dalam hal dosen memperoleh ijazah pendidikan formal yang lebih tinggi diberikan tambahan angka kredit sebesar 25%, ya. Itu untuk kenaikan satu kali penilaian, ya. Dan tambahannya ini kredit ini 25% ini hanya diberikan bagi dosen yang predikat kinerja rendah, baik, ya, paling rendah baik.
Dosen yang telah mencapai suatu jenjang jabatan akademik di mana pangkat dan golongan saat ini masih di bawah jenjang jabatan akademisnya, dosen tersebut dapat mengajukan kenaikan pangkat ya secara bertahap sampai dengan pangkat golongan tertinggi sesuai dengan angka kreditnya. Ya. Jadi tetap bertahap ya. Kemudian kelebihan angka kredit itu bisa diperhitungkan kembali ya di jenjang yang dalam jenjang yang sama. Nah, ini berkas-berkasnya ya, ijazah, disertasi ya, atau tesis ya untuk lektor kepala, ini semuanya. Kemudian SK pengangkatan sebagai dosen ya. Kemudian sertifikat pendidik asli ya. Kemudian pangkat terakhir, nah, yang berkas-berkasnya tinggal disesuaikan. Kemudian kriteria-kriteria jurnal ya, nasional, internasional ya. Ini tinggal dilihat. Jurnal internasional berputasi ya, indikatornya seperti apa itu bisa dicek ya. Kemudian uji kompetensi, ya, kenaikan jabatan akademik. Nah, ini uji kompetensi ini dilakukan agar dosen direkomendasikan layak ya. Instrumen uji kompetensinya kenaikan jabatan lektor dan lektor kepala menggunakan portofolio ya. Kalau guru besar instrumennya portofolio, presentasi, wawancara ya. Jadi bedanya kalau yang Kemenak lektor kepala itu cukup portofolio ya penilaiannya. Kalau yang guru besar ada instrumen presentasi, wawancara ya. Kemudian tim asesor ini minimal menjabat atau menduduki jabatan akademik profesor ya, untuk lektor kepala dan guru besar. Untuk asesor asisten ahli dan lektor cukup lektor kepala. Ini syarat-syarat tim asesor ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah ini tabel tugas tanggung jawab dosen ya. WM wajib melaksanakan, M melaksanakan, B membantu ya. Lektor kepala magister wajib membantu, di magister hanya melaksanakan. Kemudian di ini tidak, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian tugas dosen, memilih tugas akhir. Nah, ini tinggal dilihat ya. Kemudian bentuk peta jabatan akademiknya, ini bentuk peta jabatannya, tinggal disesuaikan ya. Pengetahuan pertama. Pernyataan keabsahan, ini juga jurnal, buku, prosiding, haki, cantumkan semuanya.
Syarat khusus untuk asisten ahli ke lektor satu artikel nasional, jurnal nasional minimal Sinta 6 ya. Lektor ke lektor kepala yang S2 satu artikel jurnal ilmiah internasional. Kalau yang S3 lektor kepala, lektor ke lektor kepala satu artikel Sinta 2 ya. Paling rendah Sinta 2. Kalau Sinta 1 lebih baik. Kemudian lektor ke lektor kepala berijazah doktor 3 tahun atau lebih. 2 artikel. Kalau yang belum 3 tahun ijazahnya ya. Nah, ini panduan-panduannya ya. Bukti kinerjanya, pindai lembar kinerjanya, dipindai semua ya. Pindai keputusannya, pindai surat lama mengajarnya, pindai buku referensinya, semuanya dipindai ya ini ya. Formatnya. Panitiaan, pindai semua poster, internasional, seminar, ya itu dipindai semua. Linknya dicantumkan ya. Kemudian apa ya, PKM juga sama ya, disesuaikan. Untuk chapter ya. Konvensional verifikasi bukti kinerja dilakukan oleh tim penilai angka kredit Kopertais, BIMAS bagi dosen non PNS. Dokumen bukti kegiatan tidak perlu diunggah di aplikasi penilaian. Yang diunggah untuk usulan kenaikan jabatan akademik pada periode penyelesaian yaitu scan rekap dupaknya. Nah, ini yang di-scan rekap dupaknya ya, yang diupload ya. Ini untuk uji guru besar ya, kriterianya, isi paparannya, berita acaranya ini, formatnya, oh ini. Nah ini alur pengajuan kenaikan jabatan asisten ahli dan lektor di PTKN, apa? Di PTKN ya. Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri. Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri itu kemudian lektor kepala dan profesor, ini alurnya. Kemenag Dikti membuat periode penilaian LK dan GB, menandatangani PAK ya, menginformasikan kepada dosen, memenuhi syarat kenaikan, lanjut ke proses usulan ya. Kemudian melakukan plotting, menerbit SK ya. Kemudian asesor melakukan penilaian. Ini untuk yang guru besar ya. Diktis menerbitkan surat rekomendasi sertifikat kelayakan. Nah, ini sertifikat ya. Biro Kepegawaian Kemenak menerbitkan surat keputusan kenaikan LK ya. Kemudian perguruan tinggi mengirim PAK konversi ya, dan PAK ke BKN. Kemudian jika diperlukan perguruan tinggi mengajukan PAK konversi untuk proses kenaikan pangkat kepada BKN. Kemudian alur pengajuan kenaikan jabatan ya.
Kemudian untuk asisten ahli ini ya dan lektor. Kemudian PTKIS ya. Kemudian ini rubrik nilai portofolio, rubriknya dan selesai. Nah, ini KMA, satu KMA. Kemudian satu lagi ini ya, SOP penilaian. Kita cek. Nah, ini standar SOP-nya. Instrumen penilaiannya ya. Kelulusan. Nah, ini kriterianya ya. Memenuhi angka kumulatif, angka kredit kumulatif ya. Persyaratan persyaratan administratif terpenuhi, persyaratan kepangkatan terpenuhi, persyaratan kinerja terpenuhi ya. Khusus untuk kenaikan jabatan lektor kepala, persyaratan khusus juga dipenuhi ya. Persyaratan tambahan untuk guru besar itu juga terpenuhi. Tidak senang menilai proses hukum dan sebagainya. Berdasarkan rekomendasi hasil tersebut pada angka 1 ya, ini untuk yang hasil penilaian uji kompetensinya sudah dapat ya, yang warna hijau itu sertifikatnya. Direktorat Pendidikan Tinggi Kawan Islam menerbitkan hasil rekomendasi. Ya. Hasil rekomendasi, penilaian dan uji kompetensi dalam bentuk sertifikat uji kompetensi, sertifikat uji kompetensinya ke jenjang lektor sebagaimana form 1 diterbitkan diunduh ditandatangani rektor. Kemudian sertifikat uji kompetensi untuk jabatan akademik dan rektor kepala form nomor 2 diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dan ditandatangani Direktur Pendidikan Islam. Kemudian sertifikat uji kompetensi jabatan ke profesor diterbitkan juga oleh Dirjen Pendidikan Agama Islam dan ditandatangani Direktur Jenderal Islam. Kemudian berdasarkan sertifikat uji tersebut, selanjutnya Kementerian menerbitkan, menetapkan surat keputusan kenaikan ya, akademik, jabatan akademik dosen, rumpun ilmu agama sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Satu, keputusan kenaikan jabatan akademik dosen dan lektor dosen PNS dan non-PNS ditetapkan dan ditandatangani Kepala Biro PPKN ya, yang bidang UPO ya. Kemudian jenjang lektor kepala dosen PNS ditetapkan ditandatangani Kepala Biro Kepegawaian. Kemudian keputusan kenaikan jabatan akademik dosen lektor kepala non PNS ditetapkan ditandatangani Dirjen Pendis ya atau kemudian ditandatangani juga oleh Direktur Jenderal Bimas Kristen Katolik ya Bimas Hindu. Kemudian keputusan kenaikan jabatan akademik dosen dengan profesor PNS dan PNS juga kan ditandatangani oleh Menteri Agama ya. Jadi kalau khusus untuk profesor PNS maupun non PNS itu tanda tangannya adalah Menteri Agama. Nah, ini alur presentasi ya untuk besar rumpun ilmu agama ya alurnya. Kemudian nah ini KPK-nya, nah, ini formnya ya.
Sistem aplikasi ya. Sistem aplikasi berkas kenaikan jabatan akademik lektor kepala dan profesor diunduh oleh operator perguruan tinggi ya ke aplikasi. Nah, ini aplikasinya ya. Penilaian portofolio, uji kompetensi, kenaikan jabatan dikelola menggunakan aplikasi PAK PTK juga ya. Ini standar alurnya, SOP-nya ya. Nah, ini contoh sertifikatnya ya. Kemudian ini untuk apa ini? Lektor, Perhimpunan Ilmu Agama ya. Kemudian untuk lektor kepala dan guru besar juga sama ya. Baik, saya kira cukup ya. Nanti tinggal kita ikuti alurnya bagi Bapak Ibu sekalian, para dosen yang berminat untuk mengajukan usulan kenaikan jabatan lektor kepala dan guru besar ya. Semoga bermanfaat tutorial ini ya. Eh, ini apa ini? Kita cek pengajuan kenaikan JAD, LK dan GB rumpun agama. Nah, ini ya lampirannya. Nah, ini 10 Maret yang tadi ya. Oh, ini yang jadwalnya ini ya, jadwalnya ini. Pengajuan kenaikan JAD ya, peliputan akademik dosen, jadwalnya ini, kemudian usulannya ya, syarat khusus ya. Nah, ini teknisnya, kemudian aplikasinya, lini masanya berikut ya. Ini pengajuan usulannya 11 April ya sampai Mei. Kemudian itu gelombang pertama, gelombang kedua berikut ya. Baik, saya kira cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.